Pagi yang indah, hari ini kita boleh sama-sama datang ke altar Tuhan. Kita boleh datang menghampiri Tuhan. Dia Allah yang dahsyat, Dia Allah yang penuh kuasa, saudaraku. Mari bawa pagi ini hidup kita, hati kita mendekat kepadanya, karena kita tidak bisa jauh dari Tuhan. Mari persiapkan hatimu, rohmu, datang menghampiri. Kemanakah aku dapat pergi, mencari rohmu Tuhan. Ku berlari mendaki ke langit, namun Engkau ada di sana. Aku terbang bagai sayap fajar, diam di ujung bumi, namun tanganmu menuntunku selalu, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu betapa dahsyatnya kuasa-Mu. Hadirat-Mu kini penuhiku, bawaku mendekat padamu. Sungguh kami tak dapat pergi jauh dari Engkau Tuhan. Pagi ini kami datang. Kemanakah aku dapat pergi, mencari rohmu Tuhan. Ku berlari mendaki ke langit, namun Engkau ada di sana. Aku terbang bagai sayap fajar, diam di ujung bumi, namun tanganmu menuntunku selalu, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu betapa dahsyatnya kuasa-Mu. Hadirat-Mu kini penuhiku, bawaku mendekat padamu. Tuhan Allah Maha Tahu, sungguh dahsyat Engkau Tuhan, besar kuasa-Mu. Sungguh indah pagi ini kami boleh ada di hadirat-Mu Tuhan. Kami ingin selalu dekat dengan-Mu. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu Tuhan. Ku berlari mendaki ke langit, Kau selalu ada buat setiap aku terbang bagai sayap fajar, diam di ujung
menuntutku selalu, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu betapa sungguh dahsyat terus dia.
dekatmu, itu yang ku perlu. Kau sumber kehidupan, dan Kau yang ubahkan air mataku dari lembah yang bermata air. Hanya dekatmu, hanya dekatmu, itu yang Kau sumber untuk hiburan kami. Kau yang telah membakar setiap air mata kami. Kau yang ubahkan air mataku dari lembah yang bermata air. Hanya dekatmu, yes, hanya dekatmu Tuhan, itu yang kami perlu. Kau sumber pertolongan, Kau sumber pertolongan, dan Kau yang ubahkan air mataku dari lembah yang bermata air. Saat hidupku, yes, ini pujian kami Tuhan. Oh ya, biar mulut kami memuji-muji Engkau. Oh, dan angkatan sembahmu, tinggikan namamu, Yesus kemuliaan bagimu. Oh, sebab hidupku memujimu, Engkau Allahku. Biar pagi ini mulut kita, hati kita selalu melekat kepada Tuhan, menaikkan pujian, menaikkan hormat, menaikkan pengakuan kepada Tuhan. Yesus kemuliaan bagimu. Sebab itu ku memuji Engkau Allahku. Mulutku kau dan angkat tangan, tinggikan namamu, Yesus kemuliaan bagimu. Hanya dekatmu, itu yang kurindu. Kau sumber kehidupanku. Hanya dekatmu, hanya dekatmu, itu yang ku perlu. Kau sumber pertolonganku, Kau sumber pertolongan. Hanya dekatmu, itu yang ku perlu. Kau perlindunganku, perlindunganku. Hanya dekatmu, itu yang ku perlu. Kau sumber kehidupan, Kau yang telah mengubahkan setiap air mata kami. Air mataku dari lembah yang bermata air. Sebab hidupku memujimu, Engkau. Yes, terus puji-puji Dia pagi ini. Terus aku bangkitkan Dia, terus muliakan Dia, terus sembah Dia. Oh, jadi pujian kami, hormat kami kepada Allah yang dahsyat, Allah yang besar. Oh, hidupku memujimu. Terus jangan berdiam diri pagi ini, sembah Dia. Mulutku kan selalu pujimu, dan angkatan sembahmu, tinggikan namamu, Yesus kemuliaan bagimu. Sebab hidupku memujimu, Engkau
wajahmu yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan, hanya Kau yang layak ku agunkan. Kau Allah yang besar, wajah mulia, Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan, hanya Kau yang layak ku agunkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Di setiap hidup kami Tuhan, Kau Yesus yang selalu Kau membuat kami terpesona dengan segala kasih-Mu, dengan segala kuasa-Mu yang besar, yang selalu menolong hidup kami. Hanya Kau yang Mari nyatakan lebih lagi kepada Tuhan. Dia sungguh besar, saudara. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Sungguh besar kasih-Mu buat setiap kami. Segala pujian Kau yang membuat kami mampu bertahan. hanya Kau yang layak ku agunkan. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesatan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan. Terima kasih Tuhan, Kau selalu ada dalam hidup kami. Kau menguatkan setiap kami. Kau setia buat setiap kami. Kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Terus sertai kami Tuhan, jangan pernah tinggalkan. Terus panggil namanya, nama yang dahsyat itu saudaraku. Dia selalu menyertai kita. Beban berat bagi ini, panggil namanya, minta pertolongannya daripada Tuhan saudara. Dia selalu menyertai, dia tidak pernah meninggalkan. Dia
percaya Tuhan menyertai hidupmu, berikan sorak-sorak hormat kepadanya. Dia selalu menyertai hidupmu, Dia tak pernah meninggalkanmu, Dia selalu ada, Dia menolong, Dia mengasihi, Dia selalu memberkati. Dia dahsyat, Dia dahsyat, Dia dahsyat. Mari lebih lagi berikan sorak-sorak kepadanya. Dia dahsyat, Dia dahsyat, Dia dahsyat. Sungguh Engkau dahsyat, oh dahsyat Engkau. Engkau Allah yang dahsyat buat setiap kami Tuhan. Engkau Allah yang tak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu ada buat kami, menolong setiap kami. Oleh karena itu Tuhan, pagi ini pergumulan hidup kami, ini doa kami, hanya kami naikkan kepada-Mu, Allah yang hidup. Segala puji syukur bagimu Tuhan. Pagi hari ini kami datang kembali sujud menyembah Tuhan, memuji kebesaran-Mu. Ajari kami selalu mengingat akan campur tangan Tuhan dalam kehidupan kami umat-Mu Tuhan. Kami tahu penyertaan Tuhan selalu ada buat setiap anak Tuhan yang datang dalam hadirat-Mu, sujud untuk menyerahkan hidup kami di dalam pimpinan Tuhan. Tuhan senantiasa menolong kami. Tuhan ajari kami juga tetap selalu bersyukur Tuhan buat apapun yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kami. Kami percaya mujizat Tuhan selalu ada dalam kehidupan kami umat-Mu, terlebih pada saat kami belajar untuk mengucap syukur. Selalu percaya bahwa Tuhan selalu memberikan dan mengizinkan semua yang terjadi itu yang terbaik dalam hidup kami. Tuhan, kami berdoa buat gereja-Mu Tuhan. Kiranya kehadiran Tuhan selalu ada, karena kami tahu kalau Engkau menjadi pusat ibadah kami. Berkat Tuhan, penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan, campur tangan Tuhan selalu ada buat kami semua umat-Mu Tuhan. Kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya di dalam tangan Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami datang kepadamu, sujud kepadamu Tuhan. Kami juga mau belajar selalu mengawali hidup kami di dalam pimpinan Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kesempatan kembali pada pagi hari ini kami untuk beribadah, menyembah Engkau, terlebih untuk belajar firman-Mu. Kami serahkan kami semua Tuhan, baik umat-Mu, pelayan-pelayan yang Tuhan sudah berikan tanggung jawab untuk melayani di gereja-Mu Tuhan. Tuhan memberkati kami semua. Tuhan memberkati Bapak Gembala Handoyolim, Ibu Yemima Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat pimpinan hamba-hamba-Mu ini Tuhan, menjadi berkat teladan buat kami semua. Biar kami juga belajar makin hari makin dewasa seperti Tuhan sudah tentukan apa yang menjadi teladan yang Tuhan berikan buat kami. Terima kasih buat Ibu Gembala Senior, Ibu Karunia Jaya. Tuhan berikan kesehatan, kekuatan. Semua hamba-hamba-Mu ini Tuhan berikan penyertaan Tuhan, urapan Tuhan, sehingga nyata bahwa Tuhan selalu memenuhi hidup hamba-hamba-Mu ini, dan itu boleh tersalur dalam kehidupan kami. Seluruh staf hamba Tuhan juga kami serahkan selalu dalam pimpinan Tuhan. Makin hari makin bersinar, makin hari makin menyatakan kasih Tuhan. Betapa mereka juga memperhatikan setiap kehidupan anak-anak-Mu Tuhan, jemaat-Mu. Memberkati seluruh pelayan Tuhan yang melayani di pelayanan-pelayanan yang ada di gereja-Mu ini Tuhan. Kami percaya semua dalam pimpinan Tuhan, baik pelayanan anak-anak, anak remaja, pemuda, keluarga muda, keluarga dewasa, seluruh komsel. Tuhan menyertai, memberkati. Biar setiap pertemuan yang kami adakan Tuhan hadir, Tuhan membangun kami, memberkati kami. Terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini juga kami mau belajar firman-Mu kembali, membekali kehidupan kami, menjadi tuntunan, panutan, panduan kami untuk menjalani kami hari ini. Kami percaya Tuhan sudah siapkan hamba-Mu untuk menyatakan apa yang Tuhan rindukan, supaya kami mendengar, memahami, dan bisa
melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk diberkati dengan firman Tuhan. Hamba-Mu sudah Tuhan persiapkan, dan kami semua siap untuk mendengar dan diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dengan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kembali kita akan sama-sama merenungkan, mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Gembala yang memberikan kepercayaan kepada saya untuk kembali menyampaikan firman Tuhan pada saat pagi hari ini. Renungan firman Tuhan pagi ini saya beri judul, yaitu Natal adalah mujizat. Landasan firman Tuhan saya ambil dalam Lukas 5 ayat 32. Demikian firman Tuhan. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sedikit kita melihat apa itu arti dari mujizat. Nah, mujizat artinya kejadian yang di luar kendali manusia, atau suatu kejadian yang sangat ajaib yang sukar dijangkau oleh kemampuan manusia, baik itu akalnya, kekuatannya, dayanya, susah atau sukar untuk menggapainya, atau sulit untuk dilakukannya, dan itu hanya bisa dilakukan oleh Tuhan. Nah, apa hubungannya dengan Natal? Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tema besar dari gereja kita yaitu Immanuel, mujizat pasti ku alami. Nah, tentunya tema yang diberikan oleh Bapak Gembala tidak asal saja diberikan. Tidak asal saja tema itu disampaikan dan dipasang pada bagian depan atau di atas mimbar gereja kita. Tapi ada pergumulan yang beliau lakukan, pergumulannya dengan Tuhan. Tema tentang apa yang harus diberikan kepada jemaat sehingga itu dapat menjadi kekuatan, dapat menjadi berkat bagi jemaat Tuhan. Dan itu semua dilakukan lewat pergumulan. Tentunya tidak lepas juga daripada kehidupan jemaat Tuhan yang Tuhan percayakan untuk beribadah di gereja kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mujizat bukan berarti kita sedikit-sedikit harus mengalami mujizat. Seperti pada gereja-gereja tertentu yang berharap akan mujizat itu terjadi di dalam kehidupan mereka, sehingga sesuatu yang bisa dilakukan secara akal sehat manusia mereka tidak melakukannya. Namun apa? Mereka berharap agar semua itu terjadi mujizat. Saya pernah berada pada sebuah gereja. Waktu itu saya masih mahasiswa di salah satu sekolah teologi. Dan saya ditempatkan di tempat yang mana tempat itu di luar dari kota Semarang, lumayan jauh. Kurang lebih perjalanan itu 3 jam ke atas. Tambah 3 jam lagi kita sudah sampai ke Surabaya. Nah, apa yang terjadi di sana, di gereja tersebut? Mereka selalu berharap agar mujizat itu mereka alami. Mujizat itu ada di dalam kehidupan mereka. Walaupun situasi kehidupan mereka tidak ada masalah, tidak ada sesuatu yang sangat kritis sehingga membutuhkan mujizat. Yang mereka harapkan adalah bagaimana mereka mengalami mujizat, seolah-olah harapan itu seperti
sesuatu yang jatuh dari langit dan itu mereka peroleh. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, gereja kita bertemakan tentang mujizat. Immanuel, mujizat pasti kualami. Namun dalam kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Gembala, beliau tidak menganjurkan untuk kita menjadi pribadi-pribadi yang malas. Justru beliau menekankan agar kita semangat, kita kuat dalam menghadapi kehidupan ini. Selagi kita mampu untuk melakukan sesuatu, maka lakukanlah itu semaksimal mungkin. Dan ini sesuai dengan firman Tuhan. Karena apa? Di dalam 1 Tesalonika 3 ayat 10 dikatakan bahwa barang siapa yang tidak bekerja, hendaklah ia jangan makan. Artinya apa? Tuhan ingin menekankan bahwa kalau orang yang tidak bekerja, dia tidak layak hidup. Karena orang yang tidak makan beberapa bulan ke depan, dia tidak akan lagi kuat untuk menjalani hidup. Karena kekuatannya, energi yang di dalam dirinya itu sudah tidak ada lagi. Kecuali dalam tanda petik orang-orang yang diberi karunia khusus dengan kuasa ilahi, mereka mampu bertahan menahan lapar sampai 1 bulan lebih. Seperti Elia, kita tahu Tuhan kita, Tuhan Yesus juga melakukan puasa, tidak makan dan tidak minum. Nah, lalu apakah mujizat itu penting di dalam kehidupan kita? Tentunya mujizat itu sangat penting. Dan tanpa mujizat maka tidak ada Natal. Siapakah yang mengalami mujizat? Bagi Tuhan segala sesuatu itu biasa saja. Karena Dia mampu, Dia punya kuasa, Dia sanggup untuk melakukan hal-hal yang mungkin dan hal-hal yang tidak mungkin. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan, dan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Jadi mujizat itu yang terjadi itu kepada manusia, dan manusialah yang mengatakan bahwa ini adalah mujizat kalau itu sudah di luar kemampuan kekuatan manusia. Mengapa? Yang pertama, karena manusia itu terbatas. Karena apa? Karena manusia itu diciptakan dari debu tanah. Debu tanah itu tidak bisa melakukan apa-apa selain diinjak orang. Tidak ada nilainya. Artinya tanpa Tuhan, kita manusia ini tidak ada bedanya dengan ciptaan lain. Seperti hewan mungkin. Hewan juga diciptakan dari debu tanah. Kalau kita melihat di dalam Kejadian 2 ayat 19, di sana dikatakan, lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara, dan dibawanyalah semuanya itu kepada manusia. Jadi bukan saja manusia diciptakan dari debu tanah, tetapi hewan juga. Namun ada kelebihan yang diberikan Tuhan kepada manusia yang sama seperti Tuhan, yaitu apa? Allah memberikan kita hikmat, akal budi. Allah memberikan kepada kita hati nurani, kehendak untuk melakukan hal-hal atau perbuatan-perbuatan yang baik. Namun sayang, semuanya itu rusak saat manusia jatuh
di dalam dosa. Nah, keterbatasan manusia itu meliputi apa saja? Di dalam 1 Korintus 2 ayat 19 dikatakan, tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semuanya disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Tuhan atau mengasihi Dia. Janganlah kita berpikir hal-hal yang di luar kemampuan kita, seperti melihat visi dan misi Allah, apa yang akan terjadi ke depannya, rancangan dan rencana Allah, mendengar kabar-kabar sukacita daripada Allah. Secara materi saja, apa yang bisa kita jangkau, apa yang bisa kita lihat, itu semuanya terbatas. Mata kita tidak sanggup melihat pada suatu benda dengan jangkauan yang tertentu. Mungkin agak dekat kita dapat melihat, tetapi benda itu semakin lama semakin jauh kita tidak bisa melihat. Atau ukuran benda itu kecil, maka mata kita tidak sanggup untuk melihat. Dalam pendengaran, kita manusia terbatas mendengar. Kita tidak dapat mengerti segala bahasa yang ada di muka bumi ini yang dapat kita dengar, apalagi hal-hal yang di luar jangkauan kita. Dan juga kita mengalami keterbatasannya itu dalam berpikir. Banyak orang takut tentang kematian, tetapi dengan kecanggihan teknologi, dengan kepintaran manusia yang menciptakan berbagai-bagai peralatan atau berbagai-bagai teknologi yang ada, namun tidak bisa menambah sehasta hidupnya. Pada saatnya dipanggil Tuhan, mati, ya mati juga. Pikiran manusia terbatas untuk mau menolong dirinya, untuk lebih lagi menambah usia hidupnya. Tetapi semua itu tidak bisa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, karena keterbatasan, maka manusia itu butuh yang namanya mujizat. Nah, ini kipas angin saya peroleh itu waktu mendapatkan undian. Bukan ibadah di gereja kita, tetapi ibadah di Natal kampung, lingkungan gereja kita. Walaupun saya bukan berdomisili di lingkungan gereja kita, namun karena saya beraktivitas pelayanan di gereja ini harus membaur dengan jemaat sekitar. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya memang membutuhkan kipas angin karena kipas angin kami di rumah sudah rusak, mungkin karena usianya sudah lama. Saya bawa ke bengkel, keluar masuk beberapa kali, tetap saja rusak. Memasuki bulan Desember, bulan Natal, saya sudah berpikir bahwa saya membutuhkan kipas angin. Dan harapan saya itu ada pada kegiatan-kegiatan ibadah seperti yang sudah berlangsung di Natal Komsel maupun Natal hamba-hamba Tuhan. Di situ ada door prize dan pembagian kupon. Dan macam-macam hadiah ditaruh di depan, dan pada akhir dari ibadah itu akan ada pembagian hadiah lewat kupon tersebut, nomor kupon tersebut. Jadi siapa yang mendapatkan nomor yang di kupon itu akan dipanggil ke depan untuk mengambil hadiah. Nah, saya melihat di depan itu ada kipas angin, dan saya berpikir saya ingin mendapatkan kipas angin yang kecil-kecil saja, tidak apa-apa, lewat undian tersebut. Dan ini saya sampaikan
kepada salah seorang rekan pelayanan di gereja kita. Nah, apa yang terjadi? Ibadah komsel dari awal pembagian undian sampai akhirnya saya lolos atau saya tidak mendapatkan satupun kupon. Berikutnya di ibadah Natal hamba-hamba Tuhan ada pembagian undian juga untuk mendapatkan hadiah. Itu juga lolos. Nomor yang saya pegang tidak kecentol atau tidak dipanggil ke depan untuk menerima hadiah. Berikutnya memasuki Natal kampung, saya juga hadir. Di situ saya mengambil nomor undian. Nomor undian berapa? Nomor undian 42. Selesai ibadah Natal, ada pembagian door prize. Wah, saya berpikir bahwa apakah saya akan mendapatkannya atau tidak. Berjalannya waktu dari awal sampai pada pertengahan pembagian hadiah, saya belum mendapatkannya. Namun yang unik, hati saya mulai merasa bahwa saya akan mendapatkannya. Namun di situ ada godaan juga, agar bagaimana saya lebih yakin untuk mendapatkan hadiah tersebut. Yani apa, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Saya berpikir untuk meminta lagi nomor undian dari salah seorang yang mempunyai nomor undian itu lebih dari satu. Jadi kalau ada nomor undian yang lebih dari satu, ada sedikit harapan lebih daripada nomor undian cuma satu. Namun yang terjadi saat saya mulai melangkah untuk meminta, dalam pemikiran saya juga muncul bahwa jangan. Kalau kamu mengambil nomor undian yang bukan hak kamu, walaupun nanti kipas itu menjadi milik kamu nantinya karena nomor undian yang kamu ambil itu ada nomor undiannya dipanggil, maka itu bukan berkat kamu. Akhirnya saya membatalkan niat saya itu dengan yakin bahwa kalau memang berkat saya, nomor yang saya pegang ini akan dipanggil dan saya akan mendapatkan hadiah tersebut. Nah, saat itu Bapak Gembala kita diminta untuk maju ke depan membacakan nomor undian yang pertama. Dan apa yang terjadi saat beliau maju, saya semakin yakin saya akan mendapatkannya. Dan itu terasa sekali di hati saya. Namun saya menahan diri. Saat di depan Bapak Gembala membacakan nomor undian, bukan dari depan tapi dari belakang. Nomor undian berapa, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Dari belakang disebut nomor undian, yaitu nomor 2. Tentunya nomor 2 itu ada banyak, tapi di depannya itu entah itu 3, 4, 5, 6 kita tidak tahu. Tapi di belakangnya itu nomor 2. Semakin saya yakin bahwa ini pasti saya. Dan apa yang terjadi? Beliau menyebut bahwa angka di depan nomor 2 adalah nomor 4. Dan puji Tuhan, mungkin hal ini sepele bagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tetapi bagi saya kipas angin ini adalah kipas angin mujizat. Karena ada sesuatu yang menggetarkan hati saya, ada sesuatu yang membuat saya untuk berpikir bahwa kalau memang itu berkatmu, itu berkat dari Tuhan, maka tidak ada apapun yang dapat menghalanginya. Sekalipun secara manusia nomor undian yang saya pegang cuma satu saja nomor, namun karena itu adalah berkat saya, akhirnya saya menerima apa yang menjadi milik saya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa hubungan dengan mujizat di waktu Natal ini?
Natal adalah mujizat. Karena apa? Di dalam Natal ada kelahiran. Kelahiran di sini bukanlah kelahiran manusia biasa, tetapi Allah yang berinkarnasi menjadi manusia. Dalam Yohanes 1 ayat 14a dikatakan, Yohanes 1 ayat 14a dikatakan, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Allah menciptakan alam semesta ini dengan segala isinya melalui firman. Dan firman itu adalah gelar yang diberikan kepada Tuhan kita, yaitu Yesus. Dan dialah sang firman itu, yang mana dia telah berinkarnasi menjadi manusia. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mengapa ini adalah suatu mujizat? Karena secara logika orang tidak dapat menerima bahwa Allah telah menjadi manusia. Banyak orang pintar, bertitel tinggi, tapi untuk hal ini mereka tidak bisa menerimanya. Karena apa? Itu semua di luar daripada jangkauan pemikiran mereka. Dan orang yang menerima ini dan percaya itu bukan karena ia hebat secara logika, atau bukan karena faktor keturunan sehingga ia percaya. Jadi tidak ada usaha manusia di dalamnya untuk percaya akan kejadian ini, yang mana Allah menjadi manusia. Tetapi semua itu adalah kasih karunia atau anugerah Allah semata. Seperti dalam Efesus 2 ayat 8 sampai 9 dikatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Jadi pemberian Allah, bukan hasil usaha kita. Sehingga kita menerima apa yang sudah difirmankan, apa yang sudah diwahyukan Allah kepada umat Tuhan di zaman perjanjian lama maupun di dalam perjanjian baru. Yang kedua, bagian B, kelahiran Yesus itu bukanlah usaha manusia. Tidak ada campur tangan manusia di dalamnya tentang kelahiran Yesus. Tetapi itu karya Allah yang Allah lakukan di dalam kehidupan ini. Sehingga Yesus yang lahir bukanlah manusia biasa, tetapi manusia kudus, manusia suci yang tidak berdosa. Itu bukti-bukti nyata. Di dalam Yesaya mengatakan bahwa seorang perempuan muda, artinya perempuan yang belum berhubungan dengan seorang laki-laki. Jadi murni semua itu karya Tuhan di dalam kehidupan manusia, sehingga lahirlah Tuhan kita Yesus Kristus. Dan yang ketiga, mujizat di saat Natal adalah adanya pertobatan. Bukan kehendak kita. Kalau saya mau bertobat, maka saya bertobat. Kalau saya tidak bertobat, maka saya tidak bertobat. Tapi semua itu tertulis dalam Filipi 2 ayat 13 dikatakan, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Segala kemauan kita, keinginan kita yang mungkin kita berpikir bahwa itu adalah kehendak bebas, namun tidak. Allah lah yang bekerja di balik semua itu. Dan pertobatan itu
karena anugerah. Dalam Kisah Para Rasul 11 ayat 18 dikatakan, ketika mereka mendengar hal itu, mereka menjadi tenang lalu memuliakan Allah, katanya, jadi kepada bangsa-bangsa lain juga Allah mengaruniakan pertobatan yang memimpin kepada hidup. Jadi semua karya Roh Kudus, karya Allah yang Allah nyatakan di dalam kehidupan orang-orang yang sudah percaya kepadanya. Allah yang bertindak aktif. Manusia tidak dapat melakukan apa-apa. Nah, mengapa Allah yang berperan aktif untuk membawa manusia kepadanya? Karena manusia itu secara rohani sudah mati. Namanya orang mati tidak dapat melakukan aktivitas apa-apa. Karena itu Allah datang mencari manusia, menghidupkan. Mencari bukan berarti tadinya Allah tidak tahu sehingga dia mencari, tetapi Allah lah yang memilih kita. Allah yang menentukan siapa orang-orang yang mau Ia selamatkan, sehingga kita boleh mengatakan, bisa mengatakan, hanya oleh anugerah saja aku diselamatkan. Mengapa Allah berperan aktif? Karena manusia itu sudah terikat dengan dosa. Namanya dosa, kalau sudah mengikat manusia, manusia bukan saja sulit untuk keluar dari dosa tersebut, namun dia tidak bisa keluar dari dosa tersebut. Ya karena apa? Rohaninya sudah mati, tidak dapat melakukan apa-apa. Hanya anugerah Allah saja. Allah datang kepada pribadi tersebut sehingga ia dapat membangkitkan rohani itu, sehingga orang tersebut dapat beriman kepada Allah dan boleh dihidupkan kembali, mengalami kehidupan yang kekal. Seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersamamu, Yesusku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersamamu, Yesusku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku.
sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesusku, rasakan selalu indahnya Natal di hatiku. Kami datang kepadamu Tuhan, bersyukur buat hari yang baru, minggu yang baru Engkau berikan. Kami percaya Tuhan yang baik di bulan Natal ini akan terus menunjukkan kebaikan, dan kami akan melihat mujizat demi mujizat Tuhan terjadi dalam hidup kini. Apa yang kami perlukan, apa yang kami butuhkan, Tuhan menyediakan, Tuhan membuka jalan. Kami berdoa buat semua yang sudah melayani, Tuhan perhitungkan semua pelayanan, juga khususnya Pak Kirso sudah sharing firman, pakai untuk kemuliaan-Mu. Kami menyerahkan untuk sepanjang hari, bahkan sepanjang minggu ini, Tuhan membuat keberhasilan, keberuntungan dalam hidup kami. Saudaraku, sekarang terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai senantiasa sekarang sampai selama-lamanya. Doa Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati.